Coba Anda bayangkan Anda diminta untuk bergabung dalam satu kesebelasan dan kemudian bermain di atas lapangan yang mana lapangan tersebut tidak memiliki tiang gol. Kebayang ya bagaimana susahnya. Anda akan sangat capek dan kemudian berlari tanpa arah. Dan sebagus apapun Anda bermain, Anda tidak akan pernah menghasilkan gol. Karena nggak ada tiang golnya. Atau coba bayangkan bila mana lapangan bola di mana Anda harus bermain, tidak ada garis outline-nya. Sehingga Anda bergerak ke arah manapun tidak akan ada outside. Anda bisa menggiring bola kemana saja Anda mau, bahkan mungkin sampai ke rumah. Atau situasi lain, bayangkan bahwa tidak ada aturan-aturan sehingga Anda bisa bermain sesukanya. Dan teman-teman Anda atau lawan Anda juga seperti itu, bisa bermain sesukanya tanpa ada aturan yang membatasi. Ya mungkin di lapangan para pemain akan jadinya bukan main bola tapi berkelahi. Dan setiap orang membawa gaya dan kesukaannya masing-masing. Membawa nilai-nilai yang dia anggap sebagai sesuatu yang benar. Atau coba bayangkan bila mana tidak ada wasitnya. Maka percuma saja apapun yang Anda lakukan, tidak akan ada yang mengatur permainan, yang menengahi permasalahan, yang memberikan hukuman bila mana ada yang melakukan kesalahan, atau yang memberikan reward terhadap mereka yang telah bermain dengan cara yang baik. Nah sekarang mari kita lihat perbandingan ini kepada suatu organisasi. Bila mana suatu organisasi tidak memiliki visi, maka misi apapun yang dia miliki percuma. Karena tidak ada target yang mau dituju. Kemudian, bagaimana kalau satu organisasi tidak memiliki budaya kerja? Itu yang saya sebut dengan garis outline tadi. Sehingga setiap orang bebas membawa budayanya masing-masing atau membentuk budayanya masing-masing, baik secara perorangan maupun kelompok. Sehingga muncullah budaya-budaya yang tidak terarah dan berpotensi merusak perusahaan atau organisasi. Atau contoh yang ketiga adalah di mana tidak ada aturan, sama dengan organisasi yang tidak memiliki core value atau nilai-nilai atau tata nilai, sehingga setiap orang bebas membawa nilainya masing-masing. Setiap personil membawa nilai sendiri-sendiri. Misalnya ada orang yang memiliki nilai bahwa saya tidak suka diperintah. Biarkan saya mengerjakan apa yang saya mau. Saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan. Jadi saya tidak suka diperintah. Bayangkan kalau ada orang yang memiliki nilai ini di luar nilai-nilai yang harus dianut dalam suatu organisasi. Repot. Dan kemudian yang keempat, tidak ada wasit. Ini sama dengan suatu organisasi yang tidak memiliki key performance indicator atau indikator kinerja utama atau biasa disingkat dengan KPI. Sehingga tidak ada target yang mau dikejar. Karena tidak ada target, tentunya tidak ada hal-hal lain yang menjadi harapan untuk melakukan sesuatu menjadi secara lebih baik. Nah sekarang mari coba kita bayangkan situasi yang lain. Katakan misalnya semua ada. Tiang gol ada, garis outline ada, aturan main ada, wasit ada. Dan kemudian Anda diminta untuk bermain. Anda disuruh berlari ke sana kemari, tetapi bolanya belum ada. Sehingga ini akan sangat menyulitkan, karena seorang pemain itu dia berlari ke arah tiang gol lawan, karena di sana ada bola yang ingin dia masukkan ke tiang gol lawan.
atau dia lari berbalik ke arah tiang golnya karena dia ingin menyelamatkan tiang golnya agar lawan tidak menjebolkan bola ke tiang golnya. Tapi bila mana ini nggak ada, maka setiap orang akan berlari sesukanya tanpa arah dengan gaya dan caranya masing-masing. Sehingga akhirnya apa yang terjadi bukanlah terjadinya atau terbentuknya sebuah permainan, tetapi adalah terbentuknya sebuah kekacauan. Dan tak adanya bola ini kalau dapat kita ilustrasikan sebagai tidak adanya standar operasional prosedur atau SOP pada suatu organisasi. Sehingga setiap orang dapat melakukan suatu kegiatan dengan cara dan gayanya masing-masing. Dengan targetnya juga masing-masing. Sehingga akhirnya apa yang dicapai tentunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, dalam kesempatan ini, inilah yang akan kita bicarakan. Kita akan berbicara tentang apa itu standar operasional prosedur, bagaimana bentuknya, dan bagaimana dia disusun. Ayo mari kita ikuti bersama. Namun sebelum kita memulainya, saya sangat mengharapkan dukungan dari Anda dengan menekan tombol subscribe atau tulisan berwarna merah. Dan bila mana Anda sudah menekannya, maka tulisan akan berubah menjadi di subscribe dengan pilihan 3 tanda lonceng di sebelahnya. Dan mohon juga dipilih lonceng yang ada tanda getar. Dan bila mana sudah pernah menekan tombol subscribe warna merah, jangan ditekan lagi karena akan dapat memutus notifikasi. Dalam menjalankan sebuah sistem dalam suatu organisasi, baik dalam skala maupun ruang lingkup keragaman latar belakang sumber daya manusia yang luas ataupun yang tidak terlalu luas, dibutuhkan suatu acuan yang efektif agar seluruh anggota organisasi dapat diarahkan dan diselaraskan dengan tujuan sistem yang diselenggarakan. Acuan tersebut dikenal dengan sebutan standar operasional prosedur yang disusun berdasarkan indikator-indikator teknis, indikator-indikator administratif, dan indikator-indikator penilaian kinerja yang dapat dikaitkan dengan kebijakan sistem tersebut dan dapat dijelaskan dalam rencana aksi. Standar operasional prosedur yang dapat juga disingkat dengan sebutan SOP memiliki fungsi-fungsi yang antara lain sebagai pedoman dan landasan hukum. Sebagai pedoman, SOP berfungsi sebagai sesuatu yang dapat mengantisipasi suatu situasi yang tak terduga dan menjadi acuan dalam melaksanakan pekerjaan. Sebagai landasan hukum, SOP berfungsi untuk mengantisipasi berbagai situasi apabila terjadi penyimpangan. Fungsi berikutnya adalah sebagai instruksi kerja yang dapat memudahkan dalam melaksanakan pekerjaan dan sebagai sarana atau regulasi pendisiplinan seluruh jajaran organisasi. Dan fungsi lainnya adalah sebagai pendeteksi hambatan yang sedang dan atau akan dialami oleh anggota organisasi. Adapun manfaatnya adalah salah satunya pertama untuk melatih kemandirian anggota organisasi. Kemudian untuk menghindari tumpang tindihnya pelaksanaan tugas. Kemudian menciptakan standarisasi untuk merampungkan pekerjaan. Kemudian bermanfaat untuk meningkatkan kinerja organisasi dan meluruskan kesalahan prosedural serta meminimalisir kesalahan. Terdapat beberapa macam standar operasional prosedur yang dipakai sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan operasional organisasi. SOP dibagi berdasarkan 4 faktor, yaitu faktor sifat kegiatan, kemudian faktor cakupan dan besarnya kegiatan, kemudian cakupan dan jenis kegiatan, serta cakupan dan kelengkapan kegiatan. SOP menurut sifat kegiatan dibagi menjadi 2, yakni standar operasional prosedur teknis dan standar operasional prosedur administratif. Standar operasional prosedur teknis merupakan prosedur pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh satu pihak atau pelaksana dengan satu peran atau jabatan, serta dibuat dengan sangat rinci dan cermat sehingga tidak memungkinkan adanya variasi lain.
Sedangkan SOP administratif merupakan prosedur standar kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan yang bersifat lebih umum dan tidak rinci. Ini adalah contoh daripada SOP teknis. Dalam contoh ini saya menampilkan standar operational procedure tentang bagaimana mengoperasikan boiler, sifatnya teknis dan kemudian dilakukan oleh satu pihak atau pelaksana dengan satu peran atau satu jabatan, yaitu operator boiler. Kemudian berikutnya adalah contoh SOP administratif, di mana dalam contoh ini saya menampilkan SOP tentang pengelolaan dokumen catatan, di mana dalam contoh ini kegiatan dilakukan oleh lebih dari satu orang atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan dan bersifat lebih umum. SOP menurut cakupan dan kegiatan dibagi menjadi dua, yaitu standar operasional prosedur makro dan standar operasional prosedur mikro. SOP makro adalah integrasi dari beberapa SOP mikro dan kemudian membentuk serangkaian kegiatan dalam standar operasional tersebut, atau dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa berdasarkan cakupan dan besaran kegiatannya mencakup beberapa SOP mikro yang mencerminkan bagian dari kegiatan tersebut, atau SOP yang merupakan integrasi dari beberapa SOP mikro yang membentuk serangkaian kegiatan di dalam SOP tersebut. Standar operasional prosedur makro juga mencerminkan bagian-bagian dari kegiatan tersebut. Di sini saya ambil contoh sederhana bahwa SOP makro itu di sini saya buat contohnya, di mana Sekretaris P2K3 membuat notulen rapat pada rapat tinjauan manajemen, di mana di dalam rapat tersebut penulisan notulen tentunya tidak langsung dilakukan atau ditulis oleh Sekretaris P2K3, melainkan dilakukan oleh tenaga admin yang berada di bawah perintah dan tanggung jawab Sekretaris P2K3. Namun di sana disebutkan yang melakukan bukanlah, tentunya dalam SP bukanlah tenaga admin, tetapi Sekretaris P2K3. Kenapa? Karena beliau yang memiliki tanggung jawab untuk itu. Kemudian SOP mikro adalah standar operasional yang kegiatannya merupakan bagian dari standar operasional yang lebih besar cakupannya, atau SOP makro. Di sini sebagai contoh sederhana untuk sebagai ilustrasi, saya contohkan Sekretaris P2K3 menandatangani notulen rapat pada rapat tinjauan manajemen sebagai notulis rapat. Nah, sebagai notulis rapat tentunya kegiatan penandatanganan dilakukan langsung oleh Sekretaris P2K3, tidak dapat dilakukan oleh tenaga admin. Demikian. Kemudian format SOP. Secara umum, format SOP dapat dikategorikan ke dalam 4 jenis, yaitu pertama sekali format simple step. Bentuk SOP yang paling sederhana adalah bentuk format simple step. SOP ini biasanya digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat sedikit kegiatan dan memerlukan sedikit keputusan yang bersifat sederhana. Format ini dapat digunakan dalam situasi yang hanya ada beberapa orang yang akan melaksanakan prosedur yang telah disusun, dan biasanya merupakan prosedur rutin dan sederhana, di mana dalam simple step ini kegiatan yang akan dilaksanakan cenderung sederhana dengan proses yang pendek, yang umumnya kurang dari 10 langkah. Ini adalah contoh format simple step. Di sini saya menunjukkan sebagai ilustrasi SOP pengelolaan barang-barang gudang yang kelihatan sangat sederhana dan kurang dari 10 langkah. Berikutnya adalah SOP hierarchical step, yaitu merupakan format pengembangan dari simple step. Format ini digunakan jika prosedur yang disusun panjang, lebih dari 10 langkah, dan membutuhkan informasi yang lebih detail
akan tetapi hanya memerlukan sedikit pengambilan keputusan. Dalam hierarchical step, langkah-langkah yang telah diidentifikasi dijabarkan ke dalam sub-sub langkah secara terperinci. Ini adalah contoh SOP hierarchical step hanya sebagai ilustrasi. Di sini langkah-langkahnya banyak sekali, dan ini saya ambil salah satu dari jabaran sub-sub langkah pada poin 611 tentang pengenalan eksternal terhadap sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja bagi para pengunjung. Nah, jadi di sini terlihat bahwa SOP-nya sangat detail, hanya saja memerlukan sedikit pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga adalah SOP grafik. Format ini dipilih jika prosedur yang disusun menghendaki kegiatan yang panjang dan spesifik. Dalam format ini, proses yang panjang tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub proses yang lebih pendek, yang hanya berisi beberapa langkah. Format ini juga bisa digunakan jika dalam menggambarkan prosedur diperlukan adanya suatu foto atau diagram. Format grafik ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami prosedur yang ada dan biasanya ditujukan untuk pelaksana eksternal organisasi. Salah satu varian dari SOP format ini adalah SOP format unnoted picture, gambar yang diberi keterangan, yang biasanya ditujukan untuk pelanggan atau pihak eksternal lainnya. Nah, dalam contoh ini sebagai ilustrasi saya hanya menunjukkan contoh unnoted picture atau gambar yang diberi keterangan, yaitu dalam berupa safety induction board yang biasanya sering ditemukan di pabrik-pabrik atau perusahaan yang menyelenggarakan sistem manajemen keselamatan kesehatan kerja atau OSHAS, di mana di halamannya setelah melewati atau di area pintu masuk dekat petugas pengaman terdapat area yang di sana ditempatkan safety induction board yang dapat dilihat dan dibaca atau dipelajari oleh para tamu yang akan berkunjung, sehingga mereka paham apa yang harus mereka lakukan. Kemudian yang keempat adalah SOP flowchart. Format ini merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang banyak atau kompleks dan membutuhkan opsi atau alternatif jawaban seperti ya atau tidak, atau lengkap atau tidak, atau benar atau salah, dan lain sebagainya, yang akan mempengaruhi sub langkah berikutnya. Format SOP dalam bentuk flowchart ini terdiri dari dua jenis, yaitu linear flowchart dan branching flowchart. Linear flowchart dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Ciri utama dari format linear flowchart ini adalah ada unsur kegiatan yang disatukan, yaitu unsur kegiatan atau unsur pelaksananya, dan menuliskan rumusan kegiatan secara singkat dalam simbol yang dipakai. SOP format ini umumnya dipakai pada SOP yang bersifat teknis. Kemudian branching flowchart memiliki ciri utama dipisahkannya unsur pelaksana dalam kolom-kolom yang terpisah dan kolom kegiatan yang menggambarkan prosedur kegiatan dalam bentuk simbol yang dihubungkan secara bercabang-cabang. Dalam format ini, simbol yang digunakan tidak diberi tulisan rumusan singkat kegiatan. Tulisan hanya diperlukan untuk memberikan penjelasan pada simbol kegiatan yang merupakan pengambilan keputusan, yaitu simbol decision atau belah ketupat. SOP format ini umumnya dipergunakan untuk SOP administratif, seperti contoh yang saya ilustrasikan pada layar ini. Bisa kita lihat bahwa di mana kolom nomor ada kolom aktivitas kegiatan yang diisi dengan kegiatan singkat atau keterangan singkat, kemudian ada kolom pelaksana SOP, manajer, kepala dinas teknik kalau di perusahaan perkebunan, di pabrik-pabrik, kemudian ada asisten pengolahan, dan kemudian ada mutu bakunya yang terdiri dari kelengkapan yang diminta, waktu yang dipersiapkan, dan output yang dihasilkan, serta keterangan dan sebagainya. Dan ini lebih bersifat kepada SOP branching flowchart dalam bentuk SOP administratif.
Ada 4 faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format penyusunan SOP. Karena dari 4 faktor atau 4 format yang ada tadi, tentunya kita tidak memilih format mana secara serampangan, tetapi tentunya harus didasarkan kepada beberapa pertimbangan untuk melihat atau menentukan format apa yang akan dipilih dalam penyusunan SOP. Pertama sekali, faktor yang dapat dijadikan dasar adalah berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam satu prosedur. Nah, kalau tidak ada keputusan atau keputusan yang sangat sedikit dan sederhana, tentunya dapat menggunakan simple step. Kemudian berapa banyak langkah dan sub langkah yang diperlukan dalam suatu prosedur. Bila mana langkahnya kurang dari 10 langkah, maka dapat digunakan format simple step, tetapi bila mana lebih dari 10 langkah, tentunya tidak cocok lagi kalau kita menggunakan format simple step. Mungkin harus menggunakan format hierarchical step atau format flowchart. Kemudian siapa yang dijadikan target sebagai pelaksana SOP? Dan kemudian apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembentukan SOP ini? Ini adalah 4 faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format apa yang akan digunakan dalam penyusunan SOP. Saudara sekalian, ini adalah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Dan pada kesempatan berikutnya kita akan coba membahas tentang bagaimana cara menyusun dan menulis standar operasional prosedur.